Halo Sobat Gudang Desain, maaf ya Gede agak terlambat nih upload videonya. Hari ini Gede mau bagikan desain rumah di pemukiman padat penduduk yang tetap bisa nyaman dan punya area halaman belakang yang juara walau butuh kamar yang cukup banyak loh. Rumahnya ini Gede desain memiliki 3 buah kamar tidur dengan kamar tidur anak di sisi kiri rumah dan kamar tidur utama di bagian paling depan kanan rumah kali ini. Ruangan keluarganya juga Gede buat cukup luas, berdampingan langsung dengan area halaman belakang yang dilengkapi dengan sebuah area taman dan area ruangan serbagunanya tuh. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede. Ini adalah desain rumah di atas lahan 6x12 meter yang tetap bisa punya area taman dan musola walau butuh 3 kamar tidur. Dilengkapi dengan sebuah area halaman yang cukup besar dan area teras yang nyaman. Yang sedang akan kita lihat ini adalah tampilan tampak depan rumah 6x12 meternya ya. Kemudian rumahnya Gede desain juga dengan desain atap pelana bersusun yang Gede kombinasikan dengan permainan atap dak di bagian atas dari area terasnya tuh. Sementara di bagian dinding utama rumah Gede berikan aksen warna kayu dengan penggunaan panel WPC. Dan kalau Aganda Sista nih mau mulai masuk ke bagian halaman rumahnya, Gede udah siapkan ada 2 akses. Satu akses menuju parkiran motor dan satu lagi menuju ke area teras, serta pintu masuk utama berada tepat di bagian tengah-tengah rumah kali ini. Di bagian halamannya sendiri, Aganda Sista bisa lihat Gede bagi menjadi 2 bagian dengan area teras super nyaman di bagian sisi depan kiri dan sebuah area parkiran motor di sisi bagian depan kanan rumahnya ini. Untuk area parkiran motor dan taman yang ada di bagian depan kanan rumah, ini Gede buat dengan total ukuran 3,5 dikali 1,75 meter. Area taman yang di bagian depan kanan rumah ini akan menjadi arah bukaan dari kamar tidur utamanya ya. Berlanjut kemudian, kalau kita bergeser ke sampingnya, kita akan sampai ke area terasnya yang super nyaman. Area terasnya pada video kali ini Gede buat dengan ukuran 2 meter dikali 2,25 meter. Area terasnya ini tentu saja bisa Aganda Sista gunakan selain untuk menerima tamu di bagian depan rumah, bisa kamu gunakan juga untuk berkumpul bareng keluarga terkasih di depan rumahmu nanti ya. Apalagi kalau Aganda Sista lihat di bagian depan area terasnya sudah Gede lengkapi dengan sebuah area taman berukuran 2,5 dikali 1,25 meter yang pasti membuat suasana di bagian terasnya lebih nyaman lagi. Nah, berlanjut kemudian, sebelum Gede ajak kalian masuk ke dalam rumah, ada satu hal yang mau Gede tanya ke kalian nih. Menurut Aganda Sista, desain teras yang terbuka seperti ini, apakah mungkin untuk diaplikasikan di daerah kalian masing-masing? Apa sebaiknya dibuat sedikit tertutup demi faktor keamanan? Coba komen di bawah ya, kamu pasti punya ide yang gak kalah keren. Siapa tahu ide kamu nanti Gede angkat di dalam video Gede selanjutnya loh. Nah sekarang gak usah lama-lama lagi, yuk kita masuk dan kita lihat bagian interior rumah kali ini ya. Nah seperti biasa, sekarang sesaat kita masuk ke dalam rumah, Gede akan tunjukkan dulu bagian dalam rumahnya tanpa ada interiornya ya. Ini juga salah satu saran yang diberikan salah satu Sobat Gudang Desain di kolom komentar video-video Gede loh. Sesaat kamu masuk ke rumah, kamu akan diterima di sebuah ruangan utama berukuran 4 dikali 2,75 meter. Kemudian itu ada 2 buah pintu ke kamar tidur utama dan pintu ke area kamar mandinya ya. Sementara itu kalau kameranya Gede putar, sesaat kamu masuk dari pintu masuk utama, akan ada 2 buah pintu menuju ke area kamar-kamar tidur anaknya. Dan tepat di bagian belakang ruangan utama ini akan ada akses yang akan membawa kamu nanti ke area halaman belakangnya ya. Dan setelah Gede tata furniturnya, bagian interior rumahnya akan berubah menjadi seperti ini nih. Nah, bagian ruangan utamanya sekarang jadi jauh lebih keren. Di ruangan utama ini sekarang Gede letakkan sebuah area ruangan keluarga yang memiliki total ukuran 4 meter dikali 2,75 meter. Area ruangan keluarganya sendiri berbatasan langsung dengan area ruangan serbaguna dan taman yang berada tepat di belakangnya tuh. Dan kalau kamu lihat, berkat adanya bukaan besar yang mengarah ke bagian belakang rumahnya, suasana di bagian dalam rumah jauh dari kesan sempit walau rumah ini berada di atas lahan yang terbatas. Bagaimana? Kamu setuju dan suka nggak sama desainnya? Kalau suka, boleh bantuin Gede ya dengan kasih jempol atau like video yang Gede bagikan ini. Terima kasih ya. Nah sekarang kita lanjut lagi yuk. Gede mau kasih lihat nih, di rumah ini kan ada 3 buah kamar tidur. Kita akan mulai lihat dari kamar tidur utama yang ada di depan. Namun sebelumnya kita akan mampir dulu yuk ke area kamar mandinya ini.
Untuk area kamar mandi di desain rumah kali ini, GD buat dengan total ukuran 1,5 dikali 1,5 meter. Posisinya persis ada di depan pintu yang menuju ke area kamar tidur utamanya ya. Sementara untuk area kamar tidur utamanya sendiri, ini GD buat dengan total ukuran 2,5 dikali 3,5 meter. Dari arah kamar tidur utama ini udah ada bukaan mengarah ke bagian taman dan parkiran motor yang berada tepat di bagian depannya. Serta ada tambahan satu bukaan jendela lagi yang mengarah ke bagian selasar saat kita mau masuk ke bagian dalam rumah kali ini. Nah, dari arah kamar tidur utama yang berada di bagian depan kanan, kita bergerak lagi menuju ke dua kamar tidur anak yang ada di bagian sisi kiri rumahnya. Kita mulai dari area kamar tidur anak yang pertama ini nih. Untuk area kamar tidur anak yang pertama, GD buat dengan ukuran memanjang 2 meter dikali 3,25 meter. Dari kamar tidur anak ini ada sebuah bukaan jendela sudut yang mengarah ke bagian teras di bagian depan dan juga taman di sampingnya tuh ya. Sementara untuk lemari bajunya, karena ukuran kamar tidurnya yang memanjang, bisa agak Nasista letakkan di bagian kaki ranjangnya tuh. Nah, berlanjut kemudian dari arah kamar tidur anak yang pertama, kalau kita bergerak tepat ke ruangan yang ada di belakangnya, kita akan sama-sama melihat area kamar tidur anak yang kedua ini. Untuk area kamar tidur anak yang kedua, GD buat dengan ukuran 2 meter dikali 2,75 meter. Kamar tidur anak ini memiliki bukaan jendela yang mengarah ke bagian belakang rumah, tepatnya ke area dapur dan juga ruangan makannya tuh. Kemudian untuk mengurangi kesan sempit di bagian dalam kamar tidurnya, GD berikan tambahan cermin 5 mili berada tepat di bagian samping dari lemari bajunya. Nah, sekarang GD mau ajak Agan dan Sista kembali dulu yuk ke area ruangan keluarga untuk kita siap-siap menuju ke area taman belakangnya. Walaupun tanah rumahmu itu terbatas, bukan berarti bagian dalamnya itu tidak bisa terasa nyaman dan luas. Contohnya ya di video yang sedang Agan dan Sista lihat ini. Walaupun rumah ini dituntut untuk memiliki area kamar tidur yang cukup banyak, rumahnya bisa tetap terasa nyaman, dan yang paling spesial di bagian belakang rumahnya masih bisa ada area halaman belakang yang juara seperti ini nih. Wih, ini adalah area halaman belakangnya yang secara keseluruhan berukuran 6 dikali 2,5 meter. Di bagian dalamnya akan ada area ruangan serbaguna, area taman di tengah, dan di bagian belakang kiri rumah ada area dapur dan juga ruangan makannya. Untuk area yang pertama, yaitu area dapurnya, ini GD buat dengan total ukuran 2 meter dikali 2,5 meter. Area dapur dan ruangan makan inilah yang menjadi arah bukaan dari jendela yang ada di kamar tidur anak yang sudah kita lihat tadi ya. Di bagian dalam area dapur ini juga ada sebuah meja bar yang lebih irit space, namun bisa kalian gunakan untuk menyantap makanan di rumah kali ini sambil menghadap ke bagian taman yang ada di depannya. Untuk area tamannya sendiri, GD buat dengan ukuran 2 meter dikali 2,5 meter. Berlanjut kemudian di bagian belakang kanan rumah, kita akan melihat satu buah area ruangan serbaguna yang GD buat dengan ukuran 2 dikali 2,5 meter. Area ruangan serbaguna inilah yang bisa Agan dan Sista gunakan sebagai area musola di video yang GD bagikan kali ini ya. Tentu saja selain Agan dan Sista bisa gunakan sebagai area musola, karena posisinya yang berhadapan langsung dengan area taman yang ada di sampingnya, ruangan ini cocok juga untuk Agan dan Sista gunakan untuk berkumpul bareng keluarga di bagian belakang rumah kali ini. Dan bukan cuma itu aja, karena tepat di bagian depannya sudah disediakan satu akses bukaan pintu geser kaca besar, area ruangan serbaguna yang ada di bagian belakang bisa juga Agan dan Sista satukan dengan area ruangan keluarga yang berada tepat di depannya. Sehingga kalau misalkan nih ya, Agan dan Sista mau mengadakan acara di bagian dalam rumah ini, kalian bisa satukan area ruangan serbaguna yang di belakang dengan area ruangan keluarga yang berada tepat di depannya. Bagaimana? Keren nggak ide penyatuan kedua ruangan ini? Kalau cukup keren, coba komen di bawah ya biar Gede tahu. Dan juga bantu like videonya ya. Tapi untuk Agan dan Sista yang mau lihat desain rumah yang lebih enak lagi untuk bikin acara di rumah, kalian bisa klik aja kedua gambar-gambar ini. Nanti akan langsung menuju ke videonya. Mohon maaf, Gede pasti ada kekurangan. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya ya. Bye!